Akhirnya selesai juga setelah sekian lama. Jurnal Horror Series. Di mana? Di YouTube kita Green Project Production. Saya Dimas Aditya, produser dan sutradara dari Rumah Produksi atau PH Green Project Production. Nah, sebelumnya di sini saya ingin cerita singkat nih bagaimana saya menggarap jurnal horror series dari tahun 2024 sampai 2025 ini. Pokoknya apa itu jurnal horror series? Nah, sebelumnya gini. Jurnal horror series itu adalah serial horror pendek karya Green Project Production ya, serial horror pendek dokumentari yang masing-masing episode itu ada kisahnya masing-masing gitu. Dan juga begini, saya membuat jurnal horror series itu per episode itu protagonisnya itu masing-masing anggota inti atau core team dari Green Project Production sendiri gitu. Ada mulai dari Ical, Leandi, saya juga tuh masing-masing ada kisahnya sendiri. Kemudian ada Laura, ada Reni Lutfi, Nesa Raisa, Reni Kun, Riza Slay. Wah, Riza Slay ini paling spesial lah. Terus ada lagi Mary, Delvin, terus ada Randi juga ya. Saya nggak hafal lah. Nontek di sini dulu nih, anggota-anggota intinya nih. Terus siapa yang belum kesebut tadi itu ya? Ada Nova Duyanti, ada Laura juga, udah sebutkan tadi ya. Nah, jadi begini. Saya juga nggak sendiri dalam menggarap proyek ini gitu. Di sini jurnal horror series ini juga membawa beberapa nama PH besar gitu ya. Jadi Green Project itu nggak sendiri. Ada CO Productions, kemudian ada lagi Humakologi Films, dan juga ada ZKI Films tuh. Dan juga kita berkolaborasi dengan aktor aktris luar gitu. Jadi nggak semuanya dari internal Green Project gitu, tapi kita juga kerjasama dengan aktris lepas di luar sana gitu. Ada talent-talent dari Green Project, ada dari Humakologi, pokoknya seperti Mediana, Fitri Indriani, kemudian ada lagi Rizka Yulia Putri, ada Sandi Prahaja, produser sekaligus sutradara Humakologi Films, ada juga Rizky Putrawardana, pemilik dari ZKI Film juga, dan juga kita collab sama Geo Productions, itu bahkan dua produsernya langsung yang ikutan kolaps, ada Mas Han dan juga Mas Danis gitu. Kemudian juga ada kolaborasi secara tak langsung gitu. Contoh misalkan dalam suatu scene itu ada poster dari salah satu talent Geo Production, ada Mas Jen, kemudian ada grup bandsnya, ada Festoners, nah begitu. Pengalaman saya yang paling unik selama menggarap jurnal horror series ini apa ya? Sebenarnya semua saya anggap unik. Setiap episode itu punya keunikan masing-masing di lapangan gitu. Contoh, ada aja yang kehilangan barang gitu. Ada pernah terjadi. Kemudian selain kehilangan barang, tapi kebanyakan sih yang positif-positif aja sih. Kalau yang negatif-negatif tuh nggak ada gitu. Karena di Green Project itu selalu profesional gitu. Memang ada saatnya seriusnya serius, bercanda ya bercanda gitu. Tapi kita seriusnya itu pun nggak marah-marah gitu. Nggak marah-marah, nggak. Kita semua kerjakan dengan serba santai, tapi tetap profesional konteksnya. Istilahnya ya, kita syuting tapi ya dalam suasana santai, serius tapi santai, seperti itu gitu. Pernahkah saya mengalami kejadian mistis? Tidak pernah sama sekali. Bahkan juga selama pengalaman saya dalam memproduksi film horor itu nggak pernah saya mengalami hal mistis tuh, nggak pernah. Saya juga sebelumnya sih kan produksi film The Devil in Connection ya. Itu horor dokumentari juga bareng Humakologi Films dan juga Geo Productions ya. Itu pun juga kita syuting ke hutan tengah malam, enggak sih, seru-seru aja gitu. Dan bahkan
Saya pribadi kalau ke hutan begitu malam-malam bukannya takut, malah saya merasa tertantang. Kalau saya malam-malam kesini nih jadi sebuah inspirasi gitu untuk membuat naskah baru gitu. Kira-kira ada nggak ya season kedua dari Jurnal Horror Series? Kalau itu sih saya belum berpikir ke situ ya. Karena sebenarnya Jurnal Horror Series ini kalau dalam kategori serial ini termasuknya mini series ya, mini series dan hanya berakhir di satu season saja. Karena untuk selanjutnya kalaupun Jurnal Horror Series ingin kembali digarap kembali gitu, paling hanya berfokus ke spin-off saja, jadi tidak serial lagi. Karena kalian tahu, kalau misalkan saya salah satunya memproduksi sebuah film serial, itu saya rasanya kayak nggak tenang kalau nggak selesai. Karena rasanya kayak kita tuh punya utang dengan penonton gitu tuh. Misalkan satu season itu ada 10 episode. Kalau misalkan baru mengerjakan 6 episode, itu rasanya kayak nggak lengkap, kayak pasti punya utang gitu pada penonton walaupun nggak ada yang nonton gitu loh. Tetap harus diselesaikan gitu. Paling nanti next akan ke spin-off. Nah, barulah ketika saya menggarap spin-off jurnal horror series dokumentari khususnya, itu mungkin nanti kita bisa menggandeng aktris atau aktor dari luar gitu tuh. Kalau yang series per episode itu berfokus protagonisnya itu anggota internal dari Green Project sendiri. Nah, nanti kalau spin-off itu protagonisnya mungkin bisa aktor atau aktris dari luar gitu dengan cerita yang berbeda-beda seperti itu. Kalau ditanya soal genre horor, saya suka film yang seperti apa? Kalau saya secara pribadi, film horor itu sukanya yang found footage atau mockumentary, yang mana sudut pandangnya itu orang pertama gitu. Sudut pandangnya dari kamera langsung. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan rasa greget tersendiri gitu. Kalau misalkan film dari sudut pandang orang ketiga seperti biasa, itu kita sebagai penonton masih bisa istilahnya bersembunyi dari sudut pandang kameramen. Wih, ini nih protagonisnya kira-kira akan ada apa gitu. Nah, tapi kalau misalkan film horornya itu sudut pandangnya adalah mockumenter, found footage atau sudut pandang orang pertama, itu penonton akan diajak untuk ikut merasakan sudut pandang dari protagonis. Jadi kayak satu kamera ini, kita maju ke tempat yang gelap, yang kosong, pasti penonton akan merasa greget, aduh, takut ada jump scare nih, gitu. Kalau saya suka yang seperti itu. Dan juga untuk editingnya sendiri, kalau film-film horor yang found footage itu lebih gampang ya. Walaupun film-film horor found footage atau mockumentary itu menuntut acting yang lebih natural, acting yang lebih tingkatnya itu lebih sulit lagi gitu. Misalkan kayak kamera jatuh, itu memang disengaja, tapi disengajanya itu ada perhitungannya supaya ketika jatuh itu nggak kelihatan dibuat-buat, nggak kelihatan settingannya gitu. Itu memang menuntut skill acting yang lebih sulit lagi kalau untuk film-film horor mockumentary. Tapi kalau secara editing, itu kan karena semuanya kan di syutingnya itu secara long take tanpa jeda. Itu memang jadi secara editing itu enak, jadi satu titik kamera doang, kita hanya tinggal mengatur filter, kalaupun ada sound effect itu tambahkan, kalau misalkan mau pakai background musik boleh ditambahkan, itu doang. Kalau sudut pandang orang ketiga itu kan repotnya kan ada satu kamera, dua kamera gitu kan, itu semuanya harus disusun transisinya sedemikian rupa supaya enak ditonton seperti itu gitu. Pernah ada konflik nggak sih selama menggarap jurnal horror series? Bisa dikatakan hampir tidak ada ya, karena karena saya di lapangan pun selalu mengedepankan begini, singkirkanlah dulu urusan pribadi kalian. Di sini kita sama-sama, kita punya satu tujuan gitu, kita punya satu karya yang harus kita kerjakan bareng-bareng gitu. Saya tidak bisa mentoleransi tindakan musuhan hanya karena urusan pribadi di lokasi syuting gitu. Jadi kalau misalkan ada ya konflik ya udah telan gitu. Siapa suruh nyari masalah? Ya nggak? Siapa suruh kalian berantem? Nah kan kira-kira seperti itu gitu. Tapi sepanjang saya menggarap jurnal horror series dari tahun 2024 sampai sekarang 2025,
nggak pernah ada konflik di lapangan, itu nggak ada. Kalau mungkin konfliknya antar sesama cast atau kru secara pribadi gitu, saya sudah tekankan tidak boleh dibawa-bawa ke lapangan. Awas ya, saya tidak akan segan-segan untuk pecat. Seperti itu kalau saya. Harapan saya untuk kedepannya, sebenarnya ini seru banget sih ya, saya menggarap jurnal horror series walaupun gak ada pemasukan yang nyata ya. Tapi saya berharap begini kepada teman-teman sekalian, tolonglah ditonton gitu tuh, meskipun ya ceritanya cerita murahan gitu ya ditonton lah, karena view kalian tuh sangat berarti untuk kami. Kami tidak mengincar uang, kita nggak mengincar uang atau apa, kita cuma mengincar nama, ketenaran, itu aja sih yang kita incar dari Green Project. Makanya saya bilang itu tadi, setiap view atau setiap tontonan dari kalian itu sangat berarti untuk kami, dibandingkan uang atau duit gitu. Kita nggak terlalu mikirin soal itu gitu tuh. Yang penting kita hanya memikirkan nama, kita ingin nama kita naik gitu. Terus juga mungkin ke depan juga kita bisa menggarap lagi jurnal horror series, tapi mungkin versi spin-off-nya ya. Karena spin-off itu kan istilahnya satu film independen, jadi satu cerita itu selesai udah dalam satu film itu gitu. Kalau series kan memang harus konsisten ya, ada 10 episode itu harus dikerjakan semuanya, nggak boleh selesai setengah-setengah gitu. Tapi ya mungkin bolehlah ke depan digarap, karena juga saya dan Green Project ini ada beberapa project yang ngantri gitu. Salah satunya juga ada lagi yang nanti kita akan collabs dengan CO Productions, itu juga ada, itu sedang disiapkan naskahnya gitu. Ya, terakhir kata-kata yang ingin saya sampaikan adalah begini. Saya terima kasih dulu. Saya terima kasih dulu kepada banyak pihak, terutama PH-PH yang sudah ikutan kolaborasi dalam proyek ini. Ada CO Productions, terima kasih Mas Han dan Mas Danis yang sudah ikutan berkolaborasi. Bahkan Mas Danis dan Mas Hana langsung loh yang ikutan collabs gitu loh di proyek ini. Terima kasih juga talent-talentnya yang sudah ikutan meramaikan jurnal horror series ini. Ada Mbak Mediana, kemudian Bu Fitri Indriani juga terima kasih. Ada lagi Humakologi Films, Bang Sandi Praja, terima kasih banyak atas kolaborasinya dan juga kontribusinya ikutan di jurnal horror series. Bang Rizky Putrawardana dari ZKI Films juga terima kasih banyak sudah ikutan gitu. Pokoknya sukses selalu untuk kalian semuanya. Kemudian juga ada banyak sekali media partners yang ikut. Ada Warung Bunda Umi, ST Mbak Dea yang selalu memasok logistik konsumsi di sepanjang series ini gitu. Kemudian ada lagi banyak Banda Taylor, kemudian ada lagi dari Martin Music, Fast Stoners terutama dari Geo Production, itu terima kasih banyak. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu karena ini saya juga ini improv ini ya, saya nggak hafal. Kalau mau saya pakai list gitu, saya kan nggak hafal juga. Terus juga talent-talent di luar Green Project, terima kasih banyak. Ada Rizka Yulia Putri, terima kasih. Kemudian ada lagi MUA dari luar juga ada Mbak Maya Sundari, terima kasih. Kemudian ada lagi Mas Dino, terutama Mas Aldino Dwi Ramadhanu sebagai pemeran dari Iblis Nelpogar, itu terima kasih banyak. Semuanya yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, semuanya terima kasih banyak yang sudah terlibat dalam jurnal horror series ini. Pokoknya sukses selalu dan doakan mudah-mudahan ke depan kita bisa kembali menggarap jurnal horror series bersama-sama lagi, tapi mungkin dalam bentuk spin-off. Terima kasih, saya Dimas Aditya, mundur diri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Akhirnya selesai juga setelah sekian lama. Jurnal horror series. Di mana? Di YouTube kita Green Project Production. Mas Putra Ruli.